Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Nah, hari ini kita ada waduh. Aduh. Nih boxnya aja gede banget dan sakit juga loh di sini loh. Aduh, sakit. Dilempar sama alit sakit. Tapi powernya gimana nih? Bakal gede nggak ya? Bakal bisa mengisi suara yang hilang di hati kita nggak ya? Loh, kok jadi ikutan galau sih, Pak? Kok jadi galau ya? Udahlah, langsung aja masuk videonya. Nah, ini barangnya. Gede coy, JTS 8. Harganya itu 899, tapi dicoret jadi 759.000 aja. Dengan harga segitu dalam boxnya pasti dapat Bluetooth speaker JTS 8-nya. Dapat juga kabel untuk ngecasnya nih, udah dari USB A ke tipe C. Dapat kabel aux juga, 3,5 ke 3,5 mm. Dan yang pasti juga manual serta garansinya. Kalau kita bicara build quality dan desainnya, sumpah desainnya sih cakep. Nih kayak ada pegangannya gini, kayak boombox nggak sih? Iya nggak? Anak-anak 90s gitu. Ya ketahuan jadulnya dong gue ya. Ya pokoknya nih kerasanya tuh kayak boombox zaman dulu gitu. Dan dia nih berwarna hitam pekat dan bahannya tuh plastik. Dan kalau yang untuk di bagian sini itu mesh atau jaring. Nah untuk di depannya di bagian bawahnya ini ada tulisan JT typografinya. Ukurannya 300 kali 102 kali 160 mm. Nih kalau beratnya sih kayaknya sekilo kali ya. Soalnya udah lumayan sih kerasa. Mungkin karena itu juga ada pegangannya biar lebih mudah untuk diangkat. Pada saat kalian glide ke bawah nih ada kaki-kaki kok dari karet, ada 4 gini. Dan dia udah cukup menahan. Ketika lagi saya taruh di meja terus saya coba dorong-dorong gitu, dia masih oke kok. Cuman lucunya ketika didorong agak ke belakang gitu, bisa aja dia hampir jatuh kalau kalian nggak nahan. Jadi hati-hati aja ya. Untuk portnya ada semua di belakang nih, ditutupin karet gini. Karena dia juga udah IPX6, jadi kalau hujan ringan atau semprotan air gitu dia udah nahan. Kalau kita lihat di bagian atasnya ada tombol-tombolnya. Udah lengkap kok, ada tombol buat nyalain, ada plus minus itu buat volume control dan juga next track atau previous track. Yang pasti juga ada tombol play pause. Dan yang terakhir ada tombol mode. Jadi modenya itu selain kalian bisa pakai Bluetooth, kalian juga bisa pakai kabel aux-nya. Dan juga ada tambahan bisa pakai TF card. Oh ya, untuk menerima panggilan, mengakhiri atau menolak panggilan bisa juga kok dengan menggunakan tombol-tombolnya ini. Dan emang sih di bagian tombol-tombolnya ini tuh di bagian ujung sini tuh ada lubang kecil gitu. Jadi kemungkinan sih mikrofonnya di sini. Nah, salah satu fitur dari JTS 8 ini juga dia udah bisa TWS mode. Jadi kalau kalian beli 2 biji nih, kalian bisa connect ke satu sama lain. Untuk chipnya dia menggunakan ATS 2819 dengan Bluetooth 5.0. Cuman kalau kodek masih standar ya, mungkin masih wajar kali ya untuk Bluetooth speaker, masih jarang juga yang mementingkan kodek. Dia hanya SBC aja. Tapi selama saya pakai sih nggak ada kerasa kayak keputus-putus gitu koneksinya ya, lancar-lancar aja. Buat pairing juga kalian tinggal nyalain si Bluetooth speakernya dan tinggal search aja langsung di device kalian. Udah deh, tinggal connect dan pair. Dan kalau untuk jarak ya standar ya 10 meter tanpa halangan dibilangnya seperti itu. Saya cobain memang sih rata-rata Bluetooth speaker tuh saya umpama keluar dari kamar, itu udah kehalang tembok beton, saya tutup pintu dia masih bisa saya jalan sampai 10 langkah dia masih connect. Misalkan kalau kalian connect ke HP kalian nih, kalian nonton YouTube, kalian misalkan juga main game gitu, game-game yang simple. Saya rasa sih untuk latensinya masih lumayan ya, dalam arti nggak terlalu delay juga. Masih kerasa sih tapi tipis. Cuman saya sempet juga nih connect ke komputer saya menggunakan Bluetooth dongle yang memang sih masih 4.2 nih Bluetooth dongle saya. Dan itu kerasa delay bahkan di nonton YouTube sekalipun. Ya apalagi main game. Saya mau cerita juga nih. Jadi pengalaman saya pakai JTS 8 ini beberapa hari. Setiap saya connect ke HP, saya turunin tuh volumenya kan karena ya nggak mau berisik, nggak mau ganggu tetangga ceritanya kan. Tapi setelah saya buka aplikasi musik, waktu itu kebetulan saya pakai Deezer. Dia tuh volumenya langsung balik lagi mendekati ke setengah. Dan itu ribut dan bikin kaget. Saya nggak tahu ya apakah ini kejadian di semua aplikasi musik atau di semua HP. Kebetulan saya pakai HP Android. Tapi yang jelas itu cukup mengganggu. Selain volumenya yang gede, baterainya juga gede. 5000 mAh. Diklaim playtime-nya 15 jam di volume 50%. Dan untuk standby time-nya sampai 200 jam. Wow. Jujur aja, saya sih nggak pernah pakai sampai ya habis 15 jam dari awal sampai akhir nih. Apalagi ini Bluetooth speaker takut ganggu tetangga juga kan kalau saya terus-terusan ya play musik gitu.
Tapi saya notice bahwa setiap 4 jam itu saya cek dia berkurang 10%. Dan itu karena saya bilang tadi nggak mau ganggu tetangga, saya volumenya paling gede di 30% aja. Dan itu udah menuhin ruangan kamar saya yang kira-kira ukurannya ya 3x3 gitu. Jadi bisa dibilang sih kalau kalian pertahankan volume di 50% dan kalian nggak terlalu sering mainin volume nih, menurut saya minimal 10 jam bahkan 15 jam menurut saya sih masih bisa aja ya dapet. Tapi memang ya dengan baterai yang besar otomatis ngecharge-nya juga ya butuh waktu yang lebih dari standarnya. Nah diklaimnya sih dia 5 jam untuk penuh. Saya cobain pakai charger yang 5 volt 1 ampere. Lebih cepat sih, 4 jam setengah udah penuh. Tapi memang di boxnya juga dibilang kalau dia masih bisa kalau 5 volt 2,4 ampere. Jadi ada kemungkinan bisa lebih cepat. Oh ya, ketika kalian ngecas, si lampu merahnya ini akan menyala yang di sebelah port tipe C-nya. Dan pada saat penuh, dia akan mati. Cuman saya mau cerita aja nih, ini kan karet buat penutup portnya ini agak keras ya. Jadi pada saat saya lagi pasang si kabelnya itu, dia tuh kayak naik gitu ke dorong sama si karetnya ini. Ya mudah-mudahan sih nggak akan rusak ya, toh dia ada garansi sampai 2 tahun juga kan. Nah, tadi seperti saya bilang juga kalau JTS 8 ini kan ada mikrofonnya. Dan sekarang saya udah coba nih connect ke HP saya, terus saya recording audio gitu ke HP saya. Dan mikrofonnya itu bekerja dari si JTS 8-nya. Ini kalian bisa langsung dengerin hasilnya kayak gini. Misalkan saya lebih dekat tuh kayak gini hasil suaranya. Dan kalau saya menjauh lagi bakal kayak gini suaranya. Nah, seperti yang kalian dengar tadi tuh, langsung hasil dari mikrofon JTS 8 ini. Kalau menurut saya sih ya cukup-cukup aja ya ketika kita lagi dengar musik terus ada telepon masuk. Kalau menurut kalian kayak gimana? Untuk kualitas suaranya kayak gimana nih? Ukuran speakernya itu 75 mm. Rated powernya itu 30 watt. Tapi kalau untuk peak powernya dia sampai 40 watt. Nah, kalau frekuensi range-nya itu di 130 sampai 18 kHz. Diklaimnya deep bass, jadi dia katanya bakal menggelegar gitu suaranya. Saya akuin sih kalau untuk power dia gede banget. Seperti saya bilang tadi kamar saya ukurannya 3x3. Dan di sebelah tembok tuh langsung kamar lain kan. Saya setel volume di 40% aja itu di sebelah udah kedengeran. Udah nanya nih musik dari mana sih gitu. Dan memang yang paling kerasa langsung di kualitas suara si JTS 8 ini itu bassnya. Saya bisa dibilang sih suka ya, jadi jarang-jarang nih ada Bluetooth speaker di range harga segini yang bassnya tuh bener-bener keluar. Nah kalau ini tuh dia empuk dan bulat, jadi ketika lagu EDM gitu saya masih bisa menikmati. Walaupun untuk detail di low-nya sendiri di bagian bassnya ini dia nggak segitunya ya. Buat sub bass juga ya, dia nggak yang bener-bener keluar, nggak yang dentumannya tuh sampai kita ngerasa bergetar banget badan gitu, nggak sampai segitunya juga. Tapi ketika saya nyobain lagunya Apasya yang Dream Day, kebalik, Daydream maksudnya, itu kan dari awal langsung pum bassnya gitu, itu udah bisa kerasa enak. Dengerin musiknya depan mantan pak, lebih bergetar. Oh itu menggetarkan banget, apalagi yang dikhianatin kan. Anjir. Kalau untuk midnya sih buat saya kerasanya agak forward. Suara vokal laki-laki ataupun perempuan, suara instrumen pun sebenarnya masih enak ya, masih jelas. Cuman detailnya ini kadang kerasa agak ketutup. Bukan sama si bassnya ya, justru saya kerasa treble-nya ini tweaknya agak lebih tinggi. Sehingga ya itu seperti saya bilang tadi, midnya tuh detailnya jadi agak berkurang. Dan itu kerasa banget waktu saya cobain lagunya Utada Hikaru yang Sakura Drops. Masih cukup ngecering sih untuk di high-nya. Dan buat di telinga saya juga masih cukup enak. Jadi dalam arti dia nggak nusuk kok mau di volume yang gede sekalipun. Dia masih bisa nahan biar nggak pecah dan enggak distorsi. Cuman itu tadi, untuk lagu-lagu yang bisa dibilang treble-nya agak lumayan banyak, dia akan lebih kerasa ke expose aja ke telinga saya dibandingkan bagian mid-nya. Terutama ketika saya dengerin lagu-lagu yang genrenya elektronik, misalkan kayak EDM atau techno gitu, itu kerasanya jadi si mid-nya itu detailnya berkurang. Kecuali kalian dengerin mungkin yang agak-agak old school. Jadi kayak saya nyobain lagu Ace of Base yang desain itu masih cukup enak kok dibandingkan dengan EDM yang modern. Untuk pemisahan sih di low mid dan high-nya saya kerasa ya kalau memang di lagu techno seperti yang saya cerita tadi. Tapi misalkan saya dengerin lagu rock atau lagu pop, lagu-lagu band gitu, justru lebih bagus ya kerasanya. Jadi lebih enak aja di telinga saya, lebih nggak ada masalah. Dan untuk soundstage-nya kerasanya sih standar aja ya. Ya dengan Bluetooth speaker harga segini kira-kira dengerin di ruangan 4x4 atau 5x5 lah kayak gitu misalkan. Cuman si JTS 8 ini kan ada fitur juga nih 360 surround sound. Jadi dalam arti mestinya di setiap sisinya kita pakai si Bluetooth speaker ini mestinya kedengaran dengan jelas ya. Tidak ada yang kayak kerasa tiba-tiba volumenya lebih turun gitu kalau misalkan di bagian belakang.
Tapi sesuai pengalaman saya justru nggak sebagus itu ya. Intinya kalau buat saya suaranya sih masih cukup oke. Jadi dalam arti dengerin musik ataupun nonton film. Ya kita lihat aja langsung deh sound sample-nya. Something to say, you should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling in love with me. Little sweet fire. Made a love potion for you. So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Who is he? Kesimpulannya, JTS 8 Bluetooth speaker yang diklaimnya sih bisa untuk outdoor juga. Cuman kalau buat saya pribadi sih kurang portable ya. Ya misalkan kalau outdoornya cuman di halaman rumah sambil barbekyuan atau di samping kolam renang gitu kan, toh dia udah IPX6 juga. Jadi water resistant, semprot air atau kena hujan itu nggak akan apa-apa. Menurut saya masih oke-oke aja. Apalagi ditambah dengan suaranya yang powernya gede, kalian bisa menikmati musik di outdoor sekalipun. Ya bisa dibilang di luar ruangan. Tapi kalau misalkan outdoornya kita udah bicara kayak camping, saya masih lebih menyarankan si JTS 7 karena dia lebih portable. Dan kalau buat saya lebih suka bassnya tuh si S7. Tapi pas harga nggak coret sih agak gimana gitu ya. Nah pas harga coret itu kesempatan bagus. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Mudah-mudahan pada suka. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Nah, misalkan kalian tertarik sama produknya, di deskripsi akan kita taruh linknya. Dan buat kalian yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, bisa subscribe ke Bongkar Bro. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye! Bye! Nongol lagi nih anak.